Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman halaman 12 baris keempat dari bawah. Au sauban subigha binajasin fayadhuru batinuha bi sabbil ma'i ala dzahiriha. Au sauban utawa mutanajis iku mau berupa pakaian subigha sing diwenter apa saub diwenter binajasin kelawan nganggo najis. Jadi misalnya ada pakaian ketika diwenter itu menggunakan bahan-bahan yang di situ terkandung adanya najis. Payat turu mongko dadi suci apa batinu ganjerone saub bisop bilmai kalawan ngesokno banyu ala dohiriha ing atase dohire saub utawa mutanajisah. Saub sing kena mutanajis sing kena najis. Jadi kalau ada pakaian ketika dia itu kok diwenter menggunakan bahan-bahan yang ada najisnya, maka ketika untuk mensucikannya tidak usah diperas, tidak usah digosok dan sebagainya, cukup dengan disiram air yang bersih, maka itu bisa menjadikannya bersih. Kasaifin kodine pedang, sukiya sing di soi apa pedang atau sukia dicuri, ya dikocori menggunakan bahan-bahan tertentu, misalnya itu supaya pedangnya itu punya bertuah, punya ya kekhususan sendiri, ya entah itu racun, entah itu mungkin bahan-bahan yang sekiranya kalau dimasukkan situ bisa menambah ketajaman dan sebagainya, tetapi itu terbuat atau terbikin dari sesuatu yang najis kemudian dicurkan kepada pedang ketika wahwai khalil tawi saif iku muhman iku diumumno ketika pedang ini sedang ditempa dengan bara api sehingga dia membara kemudian dicuri sesuatu yang najis binajasan kelawan nganggo najis. Berarti binajasin ini atau ta'aluknya marang lafal sukiya binajasin. Maka untuk mensucikannya ketika dia itu sudah selesai ditempa cukup dengan disiram air yang bersih, itu sudah menjadikannya bersih. Jadi ora usah dadak gosok-gosok
menggunakan bahan-bahan tertentu tidak usah, cukup digebyur banyu yang bersih itu dijadikan bersih. Wa istarotu lin disyaratno fi tuhril makali ing dalam sucine panggonan yang terkena najis itu disyaratkan wurudul ma'i tumekane banyu alkoholi sing sithik alal makali ngatasé panggonan al mutanajisi sing kena najis untuk membersihkan tempat yang terkena najis tadi. Kalau memang air yang digunakan itu kok cuma sedikit, maka dia harus wurud dia itu mendatangi najisnya ya. Jadi dicuri gitu, dikocorno, gebyurno. Jadi air yang gebyur terhadap mutanajise. Ya, itu kalau air yang sedikit seperti itu. Karena kalau nanti kok dibalik, jadi misalnya kono banyu bersih ning ember terusane pedang sing kena najis dicemplungno, lah kuwi nanti banyune malah dadi najis kabeh. Nah, untuk menjadikannya dia itu bersih, maka pedang yang terkena najis ini tadi, misalnya air yang digunakan cuma sak bathok, maka itu digebyurkan dari atasnya supaya mengalir ke pedang tadi. Fa'in waroda mukelamun tumeka apa mutanajisun apa perkara sing kena najis mau alamain qalilin ing atas banyu sing sithik. Lah kalau kemudian dibalik, berarti najisnya yang mendatangi terhadap airnya yang sedikit tadi, la kasiren ora kok banyu sing akeh, banyu kasir sing apa 2 kula lebih ya, itu banyu sing akeh. Nah, kalau banyu akeh ndak masalah, misalnya pedangnya dimasukkan ke dalam air yang 2 kula tadi, tidak masalah, tidak akan mempengaruhi kesucian dari air tersebut. Tetapi kalau airnya sedikit, kurang dari 2 kula, maka caranya harus dikucurkan tadi ya. Jadi airnya yang mendatangi najisnya, mutanajisnya. Tanah jasa mau dadi najis, iki jawabnya fa'in waroda. Tanah jasa mau dadi najis apa mak. Jadi kalau memang yang mendatangi air itu adalah mutanajisnya, ya, sedangkan airnya adalah sedikit, maka nanti airnya juga ikut jadi najis. Wa ilam yatahoyar ing kale senajan ora Allah apa iku mau banyu, ini lagi-lagi adalah mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i ya. Kalau mazhabnya Imam Malik itu selagi air tidak berubah meskipun airnya sedikit, maka dia tidak bisa dihukumi mutanajis atau mustakmal. Artinya dia bisa disuci lagi, bisa digunakan untuk bersuci lagi. Falayub biru berhubung dia itu airnya meskipun tidak berubah, tapi karena sudah kemasukan mutanajis, falayub biru mengkora bisa nyucekno apa mak goyrohu liyane mak. Ini bahasan yang air qalil tadi, ketika dia itu yang mendatangi adalah najisnya atau mutanajisnya, maka dia sudah tidak bisa mensucikan sesuatu yang lain lagi. Lah wa faraqo lan bedani apa alwaridu perkara sing utawa banyu sing nekani, bedane goyrohu ing liyane warid. Nah, bedanya apa antara banyu sing statusnya alwarid yang mendatangi dengan air yang statusnya didatangi oleh mutanajis, itu bedanya apa? Dikuwati mergo kuwate alwarid, liko nikrona anane alwarid iku amilan dadi pelaku, karena berarti dia itu subjeknya kalau dia itu mendatangi terhadap najis. Tetapi kalau dia itu kok didatangi najis, berarti dia menjadi objek, sehingga kekuatan sucinya itu tidak bisa menyamai terhadap yang alwarid atau kurang tadi. Falau tanah jasa mongko lamun dadi najis apa famuhu cangkeme wong, kafa mongko cukup apa akhdul ma'i cukup banyu biadi kelantangane wong ilahi maring fam. Nah sekarang tadi kan bakatnya alwarid. Nah, pengertiannya alwarid itu bagaimana? Berarti sing jenenge alwarid itu posisi air harus selalu di atas, ora. Misalnya falau tanah jasa famuhu, ketika ada orang cangkemiku terkena najis, jadi cangkemiku ya bisa bagian dalam ya, atau bagian luar itu juga dikatakan cangkem. Pokoknya tidak sampai masuk ke dalam apa namanya khalqu ya, apa laan itu masih dikatakan luar. Nah, ketika ingin mensucikan mulut yang terkena najis, kafa mongko cukup apa akhdul ma'i apa cukup banyu biya di kelantangane wong ilahi maring fam, maka cukup mengambil air kemudian ditaruh di dalam mulutnya. Nah, itu sudah dikatakan
warid meskipun mengambil airnya dari bawah, air bawah ke sini. Nah, ini sudah cukup dikatakan al-warid. Karena berarti air ini yang ada di tangan dia itu mendatangi terhadap mulut yang terkena najis tadi. Meskipun cara posisinya berada di misor, itu sudah cukup dikatakan warid. Wa illam yu'li ing khale senajan ora dhuwurna sapa wong ha ing yad alai ing atase fam, ing atase cangkem, meskipun orang tersebut tidak memposisikan air tersebut atau tangannya yang ada airnya itu di atas mulutnya, ya, itu juga sudah bisa dikatakan al-warid. Kama dene keterangan kula kang ndika sapa syekhuna sapa guru kita Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, seperti apa yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa yajibu lan wajib apa guslukul lima, apa basus kabehane perkara fi haddi dhahiri sing tetep ing dalam batas-batase dohir minggu saking fam. Kemudian juga kalau memang ingin membersihkan mulut, bagian-bagian yang ada di dohir daripada mulut tersebut, dohir itu yang kelihatan ya, yang kelihatan meskipun itu berada di dalam mulut, tapi kelihatannya itu kalau dia itu mangap itu bisa dilihat oleh mata orang lain atau seorang orang ketika dibuat berkaca itu kelihatan. Walau bil idarati khale senajan kelawan ngubung-ngubungno banyu ing dalam mulut tadi, meskipun dengan cara memutar-mutar air berada di dalam mulut, jadi berkumur-kumur, ya, meskipun seperti itu. Kasob bimaen kodine ngesokno banyu fi inaen ing dalam wadah mutanajisen sing kena najis. Begitu pula misalnya ada wadah ember, misalnya ember bunder, kemudian bagian dalamnya itu ada yang terkena najis, maka ketika najisnya ini sudah dihilangi, maka untuk mensucikannya dengan memasukkan air dan diputar-putar air itu di dalam wadah tersebut. Jadi ora usah kok nggo banyu sing sampai berair ini, ora usah. Cukup air dimasukkan di dalam wadah tadi kemudian diputar-putar, itu juga sudah dikatakan mensucikan. Wa idaratihi fi ina'in mutanajisin. Wa idaratihi lan muter-muter marang banyu bijawani bihi ana ing sekitare ina, kemudian diputar-putar di sekitar wadah tadi. Walaya juzu lan ora wenang lahu kedue wong apa ibtila usai'an apa ngel suwiji-wiji, nguntal suwiji-wiji qabla tahiri fami sadurunge bersih mulute wong hatta bil ghurghurati, sehingga kelawan gorgoroh itu air di dalam dimasukkan ke mulut kemudian gitu loh, itu nama gorgoroh ya. Harus sampai digitukan. Jadi ketika dia itu mulutnya belum suci, maka jangan sampai dia itu menelan sesuatu ya, menelan sesuatu apa wae, karena status mulutnya itu masih najis. Nah, itu kalau di dalamnya diterangkan kecuali air bersih ya, kecuali air bersih. Kalau air bersih sekaligus minum sambil membersihkan mulut, nah itu apa-apa. Jadi minum sambil menyelam sambil minum ya, itu minum sambil membersihkan. Nah, minum sambil membersihkan mulut, nah itu tidak apa-apa kalau airnya bersih. Tapi kalau belum bersih kemudian nguntal nasi atau makanan ringan, nah itu malah tidak boleh ya, karena statusnya mulutnya masih najis. Kopi kalau dia diminum dia harus suci dulu mulutnya, karena kopi itu kan statusnya tidak tohir mutohir gitu ya. Nah kalau air biasa, misalnya air aqua, ya tidak apa-apa diminum sekaligus untuk membersihkan najis yang ada di mulutnya, itu tidak apa-apa. Kalau kopi tidak bisa karena itu tidak tohir mutohir. Karena syarat tohir mutohir itu kan harus mutlak ya. Nah, kalau kopi itu sudah terkoyiti dengan namanya itu air kopi, yaitu air teh, seperti itu. Far'un utawi ki ana suwijine cabang masalah, lau asoba lamun ngesokno sapa wong al-ardo ing bumi, ing tanah. Ngesokno nahwa baulin ing sepadane uyah. Wajafa lan dadi garing apa baul, fasuba mongko di gebyur fasuba mongko digebyurno ala mau di ing atase panggonane ardi sing terkena bol iki mau, utawa mau di panggonane bol ngono ya, mau ana apa banyu
Fagomaro mongko banjur ngeratani apa ma hu ing baul tahura mongko dadi suci apa makhalul baul, panggonane baul. Kalau ada misalnya itu tanah, ya tanah, kemudian dia itu tersiram oleh air kencing. Nah, kemudian air kencing itu sudah mengering di tanah tersebut. Kemudian ada orang yang mengguyurkan air dari atas sehingga air tersebut mampu meratai terhadap makhalul najis dari baul tadi, sehingga kemudian air tersebut meneresap di dalam tanah tadi, maka itu juga cukup untuk menjadikannya suci. Jadi cara membersihkan, misalnya kalau lantai juga begitu. Kalau lantai itu cara membersihkannya, misalnya kok ada air kencing, itu najisnya harus dikurangi dulu tingkatannya. Dari najis yang ainiyah dirubah menjadi hukmiyah, yaitu caranya air yang ada di lantai tersebut harus dibersihkan dulu, dihilangkan. Entah itu menggunakan gombal atau dengan awu ya, sehingga air kencingnya terserap. Nah kemudian setelah keadaannya itu kering, airnya itu kelihatan tidak ada najisnya, tapi secara hukmiyahnya ada najisnya. Nah itu cukup dengan mengambil air disiramkan di tempat yang terkena air tersebut. Nah itu sudah menjadi suci. Jangan sampai caranya begini, misalnya ada air di lantai ya, ada najis di lantai, kencing sedikit, sebenarnya mahalnya cuma sedikit. Kemudian ambil air 1 ember, di mana 1 ember ini tidak ada satu pula, kemudian disiramkan. Nah itu jangan sampai seperti itu, karena kalau begitu nanti justru najisnya itu melebar kemana-mana. Karena status air yang cuman 1 ember ini, ketika dia itu menyatu terhadap najis yang masih ainiyah, itu justru menjadi najis semua gitu. Jadi caranya harus seperti itu tadi, dihilangkan dulu, tingkatan ainiyahnya dijadikan hukmiyah, setelah itu baru disiram dengan air. Cukup tempat yang terkena najis tadi saja, tidak usah melebar kemana-mana, itu sudah cukup. Besok kalau kalian sudah berkeluarga itu, kalau memang ada perhatian dengan fikih, pasti bingung masalah itu. Biasanya anak esok nguyuan itu piye caranya bersihno gitu kan. Walau lam yang dub lan ing kale senajan ora teresep apa mak ke dalam air, ke dalam bumi tadi ya. Jadi ketika bumi yang terkena kencing tadi kemudian sudah kering, itu cukup dengan disiram dengan air yang bersih, meskipun air tersebut tidak sampai diserap lagi oleh bumi itu, oleh tanah itu. Yugawir tegese senajan ora masuk apa banyu. Sawa ongkanat al ardu solbatan, sawa niku padha kanat ana apa al ardu bumi, ana iku solbatan atos amrohwatan utawa lembek. Baik tanah tersebut itu adalah jenis tanah yang keras maupun tanah yang lembek, itu sudah cukup untuk mensucikan kencing yang ada di situ, yang memang sudah hilang wujudnya, yang sudah kering. Wa idza kanat lan nalikane ono apa al ardu apa bumi lam tatasyarab iku ora nesep apa bumi ma ing perkara tanah jasad sing dadi najis apa ardu bi kelawan ma, ya fala buddha mongko ora kena ora apa min izalatil aini saking ngilangi ainul najasah ya. Jadi fisik ya, fisiknya najis. Ain maksud fisiknya najis. Qabla sobil mai sadurunge ngesokno banyu alkolili ingkang sithik alaya ing atase najis. Nah, kalau memang tanah tersebut misalnya aku kok kesoan kencing ya, kemudian air kencing itu tidak bisa diserap oleh tanah tersebut, maka air kencing itu tadi harus dibuang, harus dihilangkan fisiknya ya, dihilangkan fisiknya sebelum kemudian diguyur dengan air yang kolil. Ini bahasa air kolil ya. Kalau memang airnya banyak tidak apa-apa. Jadi misalnya kalau di lantai tadi, kalau di lantai tadi misalnya itu kok sudah masih ada air kencingnya, nah itu kalau memang diguyur pakai air 2 kula ya tidak apa-apa. Tapi kalau airnya cuma seember, itu malah jadi najis kabeh.
Maka caranya tadi ainiyahnya harus dihilangkan dulu, sehingga tinggal hukmiyahnya baru kemudian disiram air. Jadi meskipun airnya itu qalil itu sudah cukup, karena ainiyah dari najis tersebut sudah hilang. Kama lau kanat kodine lamun ono apa najasah fi inain ing dalam wadah, ya seperti tadi itu juga harus begitu, dihilangkan dulu najisnya, kemudian baru wadah tadi disiram dengan air. Walau kanat an najasatu jamidatan fatafatatan. Walau kanat iki bahasannya. Walau kanat lan lamun ono apa an najasatu apa najis itu jamidatan atos, ketika ada najis dan najis tersebut itu sudah mengeras, fatafatat mengko banjur ajur apa najasah waqtalatot lan dadi campur biturabi kelawan debu, lam yadhur mengko ora bisa dadi suci apa turab dengan disiram air tadi, maka dia tidak bisa menjadi suci dengan cuma disiram tadi. Ya, seperti halnya misalnya ono debu sak ember atau dalam satu tempat di tanah misalnya. Kemudian najis tersebut itu membaur, menyatu terhadap tanah itu. Ya, tanah itu. Maka tanah yang tercampur dengan najis tersebut harus dihilangkan semua. Harus dihilangkan semua. Kalau memang dia itu bercampur. Ya. Nah, itu sebelum kemudian disoi pakai air bersih, tanah tersebut harus dikeduk yang sekiranya diperkirakan itu campur dengan najis tadi. Kal muftaliti kodine perkara kang campur atau tanah kang campur, turab sing campur binakwi sodidin kelan padane nanah. Kalau memang ada turab, ada debu, kemudian dia itu bercampur dengan nanah, maka dia harus dihilangkan dulu, diambil dulu. Bi ifadatil ma'i kelawan ngesokno banyu alaihi ing atase turab sing mukhtalit iku mau, tidak cukup seperti itu ya, tidak cukup seperti itu. Bala buddha balik ora kena ora apa min izalati jami itu robi saking ngilangi sakabehane pira-pira debu al mukhtaliti sing campur biya kelawan sodid iku mau. Biya kelawan sodid. Maka mau tidak mau debu yang bercampur dengan nanah tadi dia harus diambil dulu, baru kemudian soi banyu yang kolil. Wa aftalan awe fatwa sapa ba'dum sapa sebagiane ulama fi mushafin ing dalam masalah mushaf Quran tanah jasa sing kena najis apa mushaf bi ghairi ma'fuin anhu kelawan najis sing ora dimakfu apa anhu najis. Awe fatwa biwuju bi ghusli kelawan wajibe basuh maring mushaf. Jadi ini sebagian dari ba'du memberikan suatu fatwa ketika ada mushaf kok sampai terkena kotoran, terkena najis, maka dia harus dicuci. Ya, dicuci. Wa in ada lan ekhale senajan numekakno apa mengkono ghuslu ila talafi maring rusake mushaf. Meskipun dengan dicuci tadi menjadikan mushaf itu jadi rusak, jadi bedel. Nah, meskipun seperti itu harus dicuci. Ini fatwa daripada ba'duhum. Wa ing kana lan khale senajan ana apa mushaf iku liyatimin iku kanggone wong yatim, meskipun mushaf tadi dimiliki oleh orang yang yatim, di mana orang yang yatim tersebut tentunya dengan segala keterbatasan dia berhak untuk mendapatkan lebih dari orang lain. Nah, meskipun seperti itu mushafnya itu juga harus dicuci, senajan akhirnya nanti dicuci dan dirusak mushafe. Nah, itu dulu memberikan fatwa seperti itu. Kalau ada mushaf terkena najis maka harus dicuci, meskipun akhirnya bisa dirusak dan meskipun juga itu miliknya orang yatim. Kolang dikasih syekhuna guru kita waya ta'ayyanu apa farduhu. Waya ta'ayyanu lan dadi wajib ain apa farduhu apa kefardunane ghuslu. Fima ing dalam perkara ida masat nalikane ngenani apa najat satu apa najis sayan ing suwiji-wiji minal Qur'ani saking Quran. Nah, kewajiban tadi menjadi sangat jelas sekali ketika memang najisnya itu jelas-jelas mengenai bagian dari
Quran, maka itu wajib untuk disuci. Dibasuh, wajib untuk dibasuh. Bi khilafi ma kelan perbedaan perkara idza kanat nalikane ana apa najasa ana ku fi nahwil jildi ing dalam sepadane kulit awil khawashi utawa pinggirane mushaf. Itu perbedaannya misalnya najis tersebut cuma mengenai samak atau bagian luar atau kulit daripada mushaf atau mengenai terhadap pinggiran daripada Quran. Nah, kalau itu maka kewajibannya tidak menjadi tidak menjadi yata'ayyanu fardhuhu, jadi tidak fardu ain. Ya, jadi ya cukup dihilangkan saja itu kalau mengenainya tidak sampai pada mushafnya, tapi pada pinggir-pinggirnya atau pada sampulnya, jildun sampulnya. Far'un utawi ki ana suwijine cabang masalah, ghusalatu mutanajjisi utawi banyu basuhane perkara sing kena najis utawa kolohan ya. Koloane banyu sing habis digunakan untuk membasuh sesuatu yang najis. Walau ma'fuan kale senajan anane najis iku dimafu apa nganggo najis. Kadamen kalilen kok dene getih kang sithik. Iding fasolat nalikane pisah apa dam waqt zalat lan ing kale wis bersih utawa wis ilang apa alainu apa kahanane najis. Wa sifatuha lan sifate najis. Walam tatakhayyar lan khalis senajan ora owah apa gusalahu air yang digunakan untuk membasuh tadi. Walam yazid lan ora tambah apa waznuha apa timbangane gusalah ba'da tibarima ing dalem sakwise milang-milang perkara ya kudu sing ngalabu ing ma apa astaubu apa pakaian minal mai saking banyu. Wal ma'u lan ba'da tibari maya khudul ma'u sakwise milang-milang banyu minal wasi saking teget. Waqat tahara lan khalis wis teman-teman suci apa al mahul apa panggonan najis. Utai ma'ul ghusalah tadi tahiratun iku suci. Ini misalnya ada pakaian seperti ini misalnya. Ini terkena najis. Pakaian ini terkena najis, kemudian ini sudah dibersihkan dan najisnya sudah hilang. Tetapi dia di situ masih ada unsur najisnya karena belum dicucikan. Jadi hilangnya maksudnya cuma dicolor banyu sehingga dia itu statusnya masih najis, tapi airnya sudah hilang. Nah, ini kalau kemudian diguyur pakai air yang bersih, di samping air tadi itu bisa membersihkan ini, ya bisa mensucikan terhadap pakaian ini, juga air tadi yang sudah pisah dari pakaian ini hukumnya juga suci ya, hukumnya suci. Akhirnya seandainya terkena terhadap orang lain itu tidak menjadikannya najis, meskipun air tersebut tidak mutahhirun tapi tahirun ya, tahirun meskipun tidak mutahhirun. Jadi air yang diguyurkan untuk membilasi terhadap pakaian yang tadinya terkena najis dan najisnya sudah hilang, itu air yang digunakan untuk membilasi itu suci ya, meskipun dia tidak mensucikan tapi suci ya, suci. Kalau memang diperkirakan air ini tidak berkurang dan tidak tambah setelah dia terpisah dari pakaian ini itu ya. Kolang dika sapa syekhuna guru kita wa yadzarulan al-ittifa'u fiha bidzoni wa yadzarulan dadi pertelo apa al-ittifa'u ngalap cukup fihi ma ing dalam masalah bi'tibari ma yakhudhu saub minal ma karo bi'tibari ma yakhudhuhul ma minal wasi iku bidzoni kelandon. Dan mengenai masalah timbangannya air yang digunakan untuk mensucikan tadi, cara ditimbang, cara diukur itu masih tetap ajeg.
Nah, untuk mengenai masalah ukurannya itu cukup dengan zon ya, tidak usah kok terus ditimbang nemen itu, tidak usah terus kok juga timbangan banyu niki mau asale disokno ku isih seliter terus timbang isih seliter atau ditakar asal seliter kemudian dibalikno neh seliter, tidak usah seperti itu ya. Cukup dengan adanya zon itu menjadikannya air tersebut berstatus suci. Faraon utawi kono suwijine cabang masalah ida wakuan alikane tiba fito amin ing dalam panganan jamidin sing jamid kasaminin kodine bubur samin apa farotun apa tikus masalan ing dalam umpamane famatat mengko banjur mati apa faro ulkiat mengko dicungkil apa faro wamalan perkara kaulaha sing ana sekitare faro dayane mimma sing perkara masa sing gepok apa faro ha ing masa kang gepok apa maha ing faro fakot kali belakane faro. Misalnya ini ono bubur ya, bubur ini yang dibakar jamit itu nanti keterangannya di bawahnya ada bubur misalnya atau jenang. Nah jenang sak napan terusane ono apa tikus tiba mati nibani negon jenang tadi, maka untuk membersihkannya cukup tikus tadi diambil, kemudian bagian-bagian yang tertimpa oleh tikus itu dibuang. Nah itu cukup menjadikan keseluruhannya suci. Jadi ora usah kok terusane sak nampan jenangnya dibuang kabeh, ora usah ngono, tapi cukup yang terkena tikus tadi ya. Ini bahasanya karena jamit. Jadi jamit itu ukurannya kalau dibawahi ono keterangane. Wal baki utai sekarine iku tahirun iku suci ya. Wal baki utai sekarine iku tahirun iku suci. Kemudian selain daripada yang tertimpa karoan tikus tadi ya, yang sudah dibuang itu lainnya adalah suci setelah dibuang tikusnya tadi dan sekitarnya. Lawal jamidu te sing daran perkara sing jamit, dua ya jamit. Iku alladzi ku perkara ida gurifan nalikane dicedhuk minggu saking jamit layat tarodu mongko orang balik apa jamit ala kurbin ing atase seketika. Jadi ukuran jamit itu ngene, misalnya dalam satu wadah ada bagian sak siwur misalnya atau sak cendok. Ketika sak cendok itu diambil, maka dia tidak segera pulih, ya, tidak segera pulih terisi oleh bagian-bagian sekitarnya. Ya, itu ukurannya jamit ngono kuwi. Ya misalnya ya kayak bubur ketika diambil sak cendok, maka ya, sing krowak tadi tidak langsung pulih terisi oleh bubur-bubur sekitarnya. Itu ukurannya jamit ngono kuwi. Itu berbedanya dengan masalah mae cair. Kalau cair itu ketika diambil sak cendok maka keseluruhan dari yang keruak tadi langsung terisi oleh air, langsung pulih. Itu kalau cair seperti itu. Nah kalau jamit kebalikannya. Faraon utai kiono suwijine cabang masalah. Ida tanah jasa nalikane najis, kena najis. Apa mau biri, apa banyu sumur, alkoholi sing sithik. Bimula koti najasin sebab ketemuan najis. Lamiyat gur mongko ora bisa dadi suci apa mau biri bin nazji kelawan dikuras. Bal yang bagi balik sayukjo apa ala yung zaha apa ala yung zaha ing zintu lamun ora dikuras apa mau biri liyak surat drapun dadi akeh apa al mau banyu binabin sebab nyumber binabin sebab nyumber au subba atau au sobimain atau subba maun au sobimain atau kelawan disokno banyu fiye ing dalam ma'ul biri. Kalau ada sumur ya, sumur itu kemudian terkena najis, padahal sumur itu banyune ora akeh, dihitung-hitung ya ora ana 20. Jadi sumber itu termasuk jenis sumber sing cilik, sumbernya cilik, sehingga airnya tersebut tidak mencapai 2 kula. Kemudian ketiban najis, yaitu mbok batang tikus sapa ketiban paine wong.
Maka untuk mensucikannya tidak cukup dikuras ya, tidak cukup terus dikuras, itu tidak begitu. Tetapi harus dibiarkan dulu supaya sumbernya menjadi akeh sing dadekno banyune itu jumlahnya menjadi 2 kula dengan adanya sumber yang banyak tadi. Harus cara membersihkannya seperti itu. Lah nek ancen sumber iku ora iso bertambah-tambah, tidak bisa mencapai 2 kula terus, ya maka harus ditambahi banyu liya, ya digrojoki banyu lain sehingga jumlahnya menjadi 2 kula. Ya, jadi cara seperti itu. Kalau untuk membersihkannya itu tidak cukup dengan dikuras, tetapi dibiarkan air tersebut supaya jumlahnya menjadi 2 kula karena adanya sumberan, atau air tersebut disoi lagi dengan air lain sehingga jumlahnya menjadi 2 kula. Maka cara untuk menjadikan air tersebut suci seperti itu. Seperti itu. Awil kasiri utawa banyu sing akeh. Bitahoyuren sebab owahe kasir bihi kelawan najis. Lam yadhur mongko ora bisa dadi suci opal kasir illa bizawalihi angin coba kelawan ilangnya takoyur. Nah, kalau airnya itu banyak atau air dalam sumur tersebut itu kok jumlahnya mencapai 2 kula, itu cara menghilangkan najisnya adalah dibiarkan saja. Dibiarkan, misalnya itu asalnya ono najise, ono batange tikus. Nah, dibiarkan saja sampai berbulan-bulan sehingga tikusnya jadi bosok, jadi mati, sehingga dia dengan hilang dengan sendirinya, baunya hilang dengan sendirinya yang ada di bau air yang ada di dalam sumur tersebut. Caranya seperti itu. Itu kalau memang airnya air yang banyak, air yang lebih dari 2 kula. Seperti itu. Fa'in bakiyat lam yadur illa bizawalihi. Lam yadur mongko ora bisa dadi suci apa mengkono al-kasir illa bizawali kejaba kelawan ilange takoyur. Maka harus dihilangkan dulu takoyurnya, yaitu misalnya kok dijarno sehingga batangnya jadi terure ya, sehingga ambune ora ono rasane wis ilang kabeh, itu menjadi suci dengan sendirinya. Fa'in bagiat mung kelamun isih kerifi ing dalam kasir apa najasatun apa najis kasyaren kaya dene kasyari fa'roten kaya dene rambute tikus walam yatahoyar lan khali senajan ora obah fatohurun mongko iku dadi suci ta'adzaro sing angel apa istimalu apa gunakno maring banyu idla yakhlu krana ora sepi minhu saking sa'ar apa dalwun apa timbo fal yungzah mongko dikuras apa mengkono banyu kullu sakabehane banyu. Nah, kalau memang dibiarkan tadi memang ora iso dadi ilang mergone wulune tikus itu tadi tidak bisa terurai ya, statusnya wulu itu kan najis terus meskipun dia berada di air yang banyak. Jadi misalnya najis ini ya bener airnya itu dadi suci ya. Tapi ketika dia itu diambil pasti ada bagian dari rambutnya tikus tadi yang terkena timbul tadi, itu kan menjadikan najis karena yang terambil ini statusnya kan kurang dari 2 kula. Nah, kalau memang caranya seperti itu tidak bisa digunakan air tersebut suci, tapi tidak bisa digunakan karena setiap kali digunakan dengan mengambil air tersebut pasti timbul itu terkena dari rambut najisnya tikus tadi. Maka kalau begitu ya airnya harus dikuras keseluruhannya sehingga rambut-rambut daripada tikus tadi ikut terkuras. Fa ini turifa fa ini turifa atau fa ini tarofa. Fa ini tarofa mengko lamun nyeduk sapa wong keblan naski sadurunge dikuras. Walam yatayakun lan ora yakin sapa wong fima ing dalam perkara. Iltarofa sing nyeduk sapa wong hu ing ma ora yakin sakron ing anane rambut.
lan yadurra mengko ora bahayani apa mengkono-mengkono ma. Wa ing duna lan khale senajan nyono sapa wong hu ing ma. Wa ing duna lan ing khale senajan nyono sapa wong hu ing sa'ar meskipun secara persangkaan itu ada rambut yang terbawa ya. Meskipun ada perasaan seperti itu, nah itu tidak masalah. Meskipun ada perasaan seperti itu. Jadi misalnya kalau ada orang mengambil air, ya, mengambil air ini belum dikuras, tetapi ketika mengambil air tersebut dia yakin bahwa timbone itu tidak membawa rambut dari najis tersebut. Tidak yakin ya, meskipun ada persangkaan bahwasanya rambutnya terbawa. Jadi beda ya, antara yakin dengan don itu beda. Nah seperti dalam masalah kemarin itu, ketika ada orang ada orang masalah apa kemarin ya, masalah batale wudhu. Ketika ada orang wudhu ya, dia sudah yakin wudhu, kemudian timbul perasaan bahwa dia itu aku kok kaya ngentut ya. Maka itu yang dimenangkan yakinnya, karena al yakin la yazalu bisak gitu ya, itu kaidah yang dimenangkan yakinnya. Artinya apa? Keyakinan yang meskipun dia itu tidak 100%, ketika kemudian timbul adanya don, maka yakin itu tetap menang ya. Maka yakin itu tetap menang. Karena tidak ada keyakinan yang 100%. Karena kalau keyakinan 100% mesti tidak timbul don gitu. Nah dalam masalah air juga seperti ini. Misalnya ada orang nyeduk banyu dengan menggunakan timbo. Dia yakin bahwasanya rambut daripada fa'roh tadi, rambut daripada tikus tadi itu tidak ada yang terbawa. Yakin dia tidak ada yang terbawa. Meskipun ada don, ada persangkaan sedikit, ada perasaan bahwasanya ada yang terbawa. Ya, itu harus beda ya. Yakin tidak terbawa meskipun ada perasaan ada yang terbawa. Nah itu yang dimenangkan tetap donnya. Artinya apa? Airnya ini statusnya tetap suci, bisa digunakan. Amalan krono klakono bitakdimil asli kelawan dhisikno sing asal ya. Sing asal ya tadi yakin itu tidak adanya najis. Ala dhori ngatasé dhahire. Walayat huru lan ora dadi suci apa mutanajisun binahwi kalbin. Perkara sing kena najis binahwi kalbin kelan sepadane asu. Ila bisyabin angin kejaba kelawan ila bisa bihosalatin angin kejaba kelan pitu piro-piro basuhan. Kalau ada sesuatu yang terkena najis oleh anjing misalnya, didilat anjing, maka tidak menjadi suci kecuali dengan 7 kali sucian. Ba'da zawalil aini dan sakwise ngilangi fisike najis. Walau biturobin walau bimarotin kale senajan kelan piro-piro ambalan. Famuziluha mongko te sing bisa ngilangi maring najasa iku marotun wahidatun iku ambalan kang pisan. Idauna utai iku marotun wahidatun ambalan kang pisan. Idahuna iki bareng dhuwur. Utai salah jenis sabun iku biturobin kelawan iku biturobi tayamumin kelawan nganggo lebu sing digunakno kanggo tayamum. Mamjujin sing dicampur bilmai kelawan banyu. Ini mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya anjing itu najis. Ya. Nah, adapun mengenai masalah ada imam yang mengatakan tidak najis, tetapi masalah sucinya itu harus tetap disuci dengan 7 kali. Itu bukan kok karena mensucikannya itu karena najisnya tadi, tapi karena ta'abud. Ya, karena ta'abud. Itu nanti keterangan di belakangnya ada. Nah, walayaturu mutanajisun ini saya terangkan. Kalau ada sesuatu, entah itu wadah ataupun apapun, terkena najis dari anjing, mbah diisingi anjing, atau mbah kena didilat anjing, sehingga bekas dilatane pada wadah itu isih kelihatan jelas, ketok teles, asalnya wadah garing didilat jadi teles, maka bekas
dilatan tadi itu harus dihilangkan dulu, ya, dihilangkan dulu, meskipun menghilangkannya sampai berkali-kali, ya. Jadi itu belum dihitung, ya, belum dihitung. Pokoknya meskipun menghilangkannya itu berkali-kali, itu tetap dihitung 1 kali. Nah, kemudian dia dibasuh 7 kali, ya, setelah hilangnya fisik daripada najisnya anjing tadi, dibasuh 7 kali, di mana salah satu dari basuhan yang digunakan tadi menggunakan debu atau air yang bercampur dengan debu, air yang tercampur dengan debu. Bi ayak duro gambare yen to lamun dadi butek apa alma'u apa banyu. Wis pokoke sekirane banyune butek bercampur dengan debu. Jadi kaya banyu-banyu sing ini pas wae banjir rada-rada kuning coklat kayak bercampur tanah, nah itu juga sudah cukup untuk dikatakan sebagai mak sing bercampur dengan debu. Kata ya zaro asaruhu fihi, sing sehingga dadi jelas apa asaruhu apa labete turab fihi ing dalem mak, yaitu ukuran apa namanya air yang dicampur dengan debu itu sing sekiranya itu bekas-bekas debu itu jelas di dalam air tersebut, yaitu warnanya berubah rada-rada coklat gitu, itu namanya dicampur dengan debu. Waya silulan bisa dadi tumeka apa turab biwasi toti kelawan lantarane mak ila jami'i ajza'il mahali maring sekabehane jus-juse panggonane almutanajisi sing kena najis. Kemudian air yang sudah bercampur dengan debu tadi digunakan untuk mensucikan atau mengguyur tempat yang terkena najis yang mugholado tadi, semisal najisnya anjing tadi. Wayak filan cukup firokidi dalam banyu sing meneng apa takhriku apa ngobahno maring mahal. Jadi misalnya sikile bar didilat karo anasu misalnya, kemudian dia nyemplung atau jegur ning banyu sing budek, banyu sing misalnya kaya nek pas wae banjir ngono kae. Nah, dengan diobah-obahno sebanyak 3 kali itu sudah cukup untuk menjadikan hitungan 7 kali basuhan. Apa takhriku apa ngobahno marang mahal sab'an kelanting pitu, ya, kemudian digoyang 3 kali sikile itu sudah cukup untuk sebagai mensucikan najis yang mughaladah yang dari anjing tadi. Kolang dika sapa syekhuna guru kita ya zaru anna zahaba, ya zaru dadi pertelo apa anna zahaba kelawan sak temene budale sikil utawa budale awal tangan utawa awak ngono boleh dihitung maroton iku sak ambalan wal audulan balike ukra ambalan kang meneh. Jadi menurut syekhuna untuk masalah 7 kali itu misalnya tangan digerakkan ke sini ke depan itu dihitung 1, kembalinya dihitung 1 lagi, berarti ke depan dan ke belakangnya 2 kali. Orang tua juga begitu ya, orang tua itu misalnya orang sa'i ya, sa'i kan 7 kali ya, 7 kali ya. Nah, ketika dia itu 7 kali, itu besok bahas ya, itu dahab 1 kali, kembali 1 kali. Jadi jangan dihitung dahab pulang pergi PP-nya sekali, berarti kok jadinya hitungannya 14 kali, ngono kan. Nah, itu tidak seperti itu. Jadi dahabnya sekali, kembalinya juga sekali. Nah, jadi cuman antara pulang PP-nya itu cuma 7 kali. Karena kalau nanti masalah dahab dan marjiknya itu dihitung sekali, berarti udah dini 17 kali, kesel. Nah, hitungannya seperti itu. Nah, dalam masalah ini juga begitu. Misalnya kalau tangan ke depan itu dihitung sekali, balik ke belakang juga sekali, berarti 2 kali. Nanti misalnya dengan masalah harokat anggota badan ketika sholat juga begitu. Ketika sholat itu orang bisa dikatakan bisa batal 3 kali, bisa batal dengan gerakan 3 kali. Itu dihitung ke depan sekali, ke belakang sekali. Bukan kok hitungannya ke depan dan ke belakang itu dihitung 1 kali itu tidak. Ya, nanti kalau gerakannya itu putus-putus,
itu ke depan sekali, ke belakang sekali. Kecuali kalau gerakannya itu tidak putus-putus. Ya, misalnya ke sini kemudian belum sampai berhenti ke belakang lagi. Nah, itu dihitung sekali. Nanti dalam masalah harokat dalam sholat begitu. Ya, sehingga menjadikan batal. Gitu ya. Kolang tiga sapa syekhuna ya daru an-nadzaba iku marotan. Sak temene mlakune anggota badan sekali iku maroton iku dihitung sekali. Wal auda lan balik iku ukhra iku dihitung sekali lagi, berarti 2 kali. Wafil khawi lan kesebut ing dalam kitab khawi. Wafil jari lan kesebut ing dalam masalahe banyu kang mili. Apa muru rusapin, apa ilenan 7 kali. Apa muru rusap ijaro yatin ilenan pitu piro-piro ilenan. Lumaku pitu piro-piro ilenan. Jadi kalau memang airnya itu kok mengalir, maka setiap jadi banyak mili ngono cukup sikile dia angkat sekali, dijegorna sekali, diangkat sekali, dijegorna sekali. Nah, itu sudah dikatakan sab ujaro yatin utawa dijarno wae. Pokoknya sekiranya air ini diperkirakan mengalir 7 kali, itu sudah cukup untuk dikatakan 7 kali. Wala tatriba fi ardin turabiyatin lan ora usah gunakno debu fi ardin ing dalam tanah turabiyatin sing wis mengandung debu. Lah untuk mengenai masalah tanah di mana di situ memang wis ana debune, maka tidak usah lagi menggunakan air yang berdebu atau tidak usah menggunakan debu lagi. Pokoknya anggap tanahnya wis kira-kira mengandung debu ya, itu sudah cukup untuk dijadikan campuran debu. Nah, begitu ya. Far'on utawi kono suwijine masalah. Turu kabeh piye? Ora ono sing melek, ono sing melek siji ngono lho. Far'on utawi kono suwijine masalah, lau masalah mon gepok kalban ing asu. Dakhilamain ana ing jerone banyu, kasiren sing akeh. Lam tangjus mongko ora dadi najis apa wong ngono ya. Jadi walau masa kalban lamun gepok sapa wong kalban ing asu dakhilamain ana sak jerone banyu, kasiren kang akeh lam tangjus mongko ora dadi najis apa yadu apa tangane wong. Ketika misalnya ada orang berada di dalam air yang banyak. Nah, kemudian bagian daripada tangan orang tersebut itu menyentuh terhadap asu. Ya, maka tangan tersebut tidak menjadi najis. Ini karena berada di dalam air. Walau rafa'a lamun ngangkat apa kalbun apa asu, roksahu ing sirahe asu. Mimaen saking banyu wafamu khali utai cangkeme asu mutarotibun iku teles. Walam ya'lam lan ora ngerti sapa wong mumasa tahu ing oleh gepoke kalbu lahu maring mak lam yang jus mongko ora dadi najis apa sapa wong. Dadi misale iku ana asu bar teko banyu ya, terusane sirahe diangkat. Nah, ketika diangkat dari banyu itu saya teles. Tetapi wong iki ora ngerti ya, telesip cangkeme asu ini sebenarnya dari mana ya. Sehingga akhirnya mulutnya asu tersebut mengenai orang tersebut, maka itu tidak menjadikannya najis. Kala ndika sapa Malikun sapa Imam Malik wa Dawudullah Imam Dawud Adz-Dzahiri. Al kalbu utawi asu iku tahirun iku suci. Ini menurut pendapat dari Imam Malik mengatakan bahasanya anjing itu suci. Wala yang jusulan ora bisa dadi najis apa alma'u alkoli apa banyu sing sithik biwuluhi kelawan sebab oleh dilate asu. Ya, sebab dilate asu. Ini kalau menurut Imam Malik anjing itu tidak najis. Anjing tidak najis. Nah, kemudian misalkan ada wadah atau air yang dijilat oleh anjing tersebut, maka air ataupun wadah tersebut itu tidak menjadi najis. Lawa innama yajibu ghuslul ina'i lan angin pestine wajib apa basuh maring wadah biwuluhi sebab oleh dilate asu ta'abudan iku krana ibadah.
Nah, adapun mengenai masalah kewajiban mensucikan dari wadah yang dijilat oleh anjing, itu sebenarnya bukan kok karena najisnya anjing, itu tidak. Ini pendapatnya dari Imam Malik, tetapi itu semata-mata sekedar menuruti perintah hadis, ya, atau dikenal dengan istilah ta'abud, cuma sekedar ibadah itu menuruti perintah daripada hadis tersebut. Jadi bukan karena najis daripada anjingnya itu. Ini pendapat dari Imam Malik. Wayu falan di ngapura apa andami nahwi burhusin apa saking getes padane lamuk mimma bayanan saking kewan la nafasa sing ora ana darah iku maujud lahu kedrima sailatun kang mili. Kalau ada darah tersebut berasal dari hewan yang hewan tersebut darahnya tidak mengalir, ya, maka hukum daripada darah tersebut adalah makfu. Darah tersebut hukumnya makfu. Kabaudin kaya dene lemut, wakumlin lan kaya dene tumo. La anjildihi ora kok saking kulite damu nahwi burgus, ya. Jadi darah yang berasal dari misalnya kok lamuk, ya, itu darahnya makfu kalau dia menempel ke bagian badan. Dan misalnya kok ning tangane kono lamuk dicablek keluar darahnya, maka darahnya itu makfu, tetapi kulitnya tidak makfu. Artinya kulitnya itu harus dibuang karena kulitnya najis, tapi darahnya itu tidak wajib untuk dibuang meskipun menempel pada tangan orang tersebut. Wadami nahwi dumalin lan gete sepadane kudis kasrotin sing akeh, ini juga makfu. Wajarhin lan kodine tatu wa angkoihi lan kaya dene nanae dumalin kudis, ya, wasoditihi lan sodit itu nanah wuk. Jadi nanah ono nanah biasa, ono nanah wuk. Nanah wuk itu nanah sing wis memang bercampur darah. Nah, kalau nanah biasa itu sing rada-rada kuning, nanah biasa. Nah, itu makfu. Wa ing kasura kali senajan aga padamu apa ketefi hima ing dalam masalah fihima ing dalam masalah dam dumal iki mau ya karo angkoi wasodidihi, ya, meskipun darahnya itu banyak, itu makfu. Wang tasyarolan dadi sumebar apa mau dam biirkin kelawan keringat sehingga kemudian bercampur dengan keringat dan menyebar, itu juga hukumnya makfu. Au fakusya utawa dadi akeh apa alwalu apa kang pertama. Bikaisu tobako ing dalam sekirane ngeratani apa mungkno dam as-sauba ing pakaian. Alam nukuli ing atase pira-pira kol sing dinukil al-mu'tamadati sing iso dipertanggungjawabkan menurut beberapa kol-kol yang dinukil yang bisa dipertanggungjawabkan bahwasanya darah tersebut makfu. Bighairi fi'lihi kelawan tanpa penggaweane wong, kalau memang itu terjadi bukan atas dasar pekerjaan orang, ya, bukan pekerjaan orang. Jadi memang geteh-geteh dhewe, bukan karena disebabkan karena perbuatan orang, itu makfu. Tetapi kalau memang disebabkan oleh pekerjaan orang, jadi mergane itu diplototi, ya itu ya hukumnya menjadi tidak makfu. Fa'in kasuro, nah itu cabang masalah. Fa'in kasuro mau kelamun akeh apa dambi fi'li klan penggaweane wong, dan kelawan nyejo. Kalau memang sengaja darah tersebut menjadi banyak, kaangkau ta'ala kaya dene lamun mateni supaya wong nafab burgusin ing dalam sepadane lemut fi sobi ing dalam bagiane wong, au asura utawa meres utawa gintes, ngono ya. Nahwa dumalen ing sepadane tumo
au hamala utawa nggawa sapa wong sauban ing pakaian fi kang iku tetep ing dalem saub damun utawi ana getih damu baro gisa ana getih pira-pira lemut masanan ing dalem umpamane wasul lalan salat sapa wong fi ing dalem saub au farosha utawa nggawa sapa wong ing lemeke wong wasul lalan salat sapa wong ali ing atas faros au zada utawa nambahi sapa wong alamal busi ing pakaiane wong lali gorodin ora kok krana sejo kata jamulin kaya dene pepaes ya falayu fa mengko ora di ngapura apa mengkono-mengkono kasir ila anil qalili ang coba sebab sithik. Kalau memang ada darah itu banyak menempel di pakaian seseorang, tapi itu disebabkan karena perbuatan orang tersebut. Makanya dia itu ngintesi karoan tumo atau dia nyablei karoan lemut sehingga berdarah dan darah tersebut itu meratani terhadap pakaian orang tersebut. Kemudian dia digunakan untuk sholat. Atau darah tersebut itu berada pada misalnya itu sajadah ya, sajadah. Karena perbuatannya tadi akhirnya sajadahnya terkena najis banyak, terkena darah dari lemut atau darah dari tumor ya, karena digintesi tadi. Nah, maka ketika dia sholat di situ menggunakan pakaian atau menggunakan sajadah tadi, itu najisnya tidak dimakfu. Artinya sajadahnya tidak bisa digunakan untuk sholat ya, tidak digunakan untuk sholat. Atau dia menggunakan pakaian, tapi pakaian itu tambahan, sekedar tambahan, aksesoris, di mana aksesoris itu tidak ada tujuan, tidak ada maksud apa-apa. Pokoknya anggere misalnya kambi ku lumrah nggo kambi siji dirangkepi nggo loro apa telu. Ya, kemudian yang satunya itu terkena najis. Najis tadi dari darah dumal ataupun darah dari dubab. Nah, kecuali kalau memang dia menggunakan pakaian tadi dengan ada maksud tajamul supaya rodok keren. Nah, itu udah masalah. Kalau ada tujuan rodok keren tapi dengan maksud ingin sholat ora apa-apa. Karena memang orang kalau sholat itu kesunatannya juga pakai pakaian yang bagus. Qur'annya kan dikatakan ya, sing khudu zinatakum inda kulli masjidin. Jadi ambillah perhiasan kamu, maksudnya berpakaianlah yang bagus ketika kamu ke masjid. Maksud masjid itu ketika sholatnya. Kalau Ibnu Abbas itu menafsiri inda kulli masjidin maksudnya inda kulli sholatin, nah, gitu ya. Jadi ketika kamu itu kok mau sholat, maka berpakaianlah yang bagus. Nah, ketika memang dia itu punya tujuan untuk tajamul, untuk berbagus-bagus dalam berpakaian, maka kalau memang yang digunakan untuk tajamul tadi itu kok terkena darah dari dumal ataupun darah dari bulus, itu makfu. Ya, meskipun banyak itu makfu. Meskipun juga hasil karena pekerjaannya sendiri itu makfu, karena tujuan tajamul tadi. Tapi kalau tidak ada maksud seperti itu, ya itu tidak makfu. Alal asyhi atase kol kang sahih kama kodhe keterangan fitaki kang disebut ing dalam kitab At-Tahqiq wal Majmu' lan kitab Majmu'. Wa ini tadolan ing hale senajan natrapi apa kawulamu Raudhati apa kalami Imam Nawawi ing dalam kitab Raudhah afwa ing ngapura ang kasirin saking akeh, meskipun menurut apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Raudhah itu meskipun banyak tetap makfu ya, tetap makfu. Ang kasiri dami nahwi dumali saking akeh getih sepadane kudis. Wa in usira hale senajan diplotot apa mengkono-mengkono kudis dumal. Kudis dumal tadi ning dhuwur iku tumo ya. Tumo. Wa tamadalan tetanggenan hu ing fitahik ma fitahik sapa Ibnu Naqibi sangka Ibnu Naqib
wal adroi lan Imam Adroi. Lawa makhalul afi huna wa fi mayati binisbati liswat. Wa makhalul afi utai panggunane di ngapura dimakfune najis tadi guna ing dalem iki masalah wa fi malan ing dalem perkara yati sing bakal teka pema iku binisbati kelan dinisbatno liswati maring salat. Lali nafimain qalilen ora kok ing dalem sepadane banyu sing sithik. Fayang jusu mangko dadi najis sapa mak qalil disebab najis. Nah, kemudian mengenai masalah dimakfunya najis tadi itu kalau memang dinisbatkan pada sholat ya seperti dulu itu keterangannya juga seperti itu. Jadi kalau memang najis itu kadang-kadang ada yang dimakfu di dalam ketika sholat, ada yang tidak dimakfu kalau ketika dia masuk dalam air. Ya. Najis ini ketika orang tersebut itu sholat, maka kalau pakaiannya itu ada yang terkena najis seperti ini, itu makfu. Ya, itu makfu. Tetapi najis ini tidak lalinafima'in qalilen, tetapi najis ini tidak dimakfu pada air yang sedikit, ya, air yang sedikit. Jadi kalau mazhab Imam Syafi'i itu kalau air itu meskipun tidak berubah, kalau dia itu terkena najis, tetapi air tersebut kok sedikit, itu tetap najis meskipun tidak berubah. Itu mazhabnya Syafi'i seperti itu. Tapi kalau Imam Malik selagi atau selama air tersebut tidak berubah meskipun dia itu terkena najis dan sedikit, itu tidak menjadikannya najis. Fayang jusu mongko dadi najis apa ma bi sebab najis. Fa ing kala kali senajan sithik apa mengkono ampa mengkono najis meskipun fayang jusu bi wa ing kala wa ila ya asara. Wa ing kala mandu piramid gamin. Wa ing kala kali senajan sithik apa mengkono-mengkono dam ya darah yang tadi, darah dumal, darah apa burgos meskipun sedikit. Ini mazhab Imam Syafi'i. Wa ing kala kali senajan sithik wala asara lan ora ana labet iku mawujud limulaqatil badani maring ketemune badan lahu maring najis rotoban kali teles. Jadi meskipun badannya itu basah, ketika dia itu menggunakan pakaian yang di situ terkena najis tadi, itu tetap makfu, ya tetap makfu. Wala yukallafulan ora dipaksa sapa wong, ora diperdi sapa wong tang sifal badani ing ngandui awake, dia tidak tidak diwajibkan untuk mengeringkan badannya dulu dengan diandui, ya tidak diwajibkan seperti itu. Jadi meskipun badannya itu masih basah menggunakan pakaian yang di situ terkena najis itu tidak apa-apa karena dimakfu tadi. Li usrihi krono angel mengkono najis, ya karena memang untuk hal seperti itu sangat sulit sekali. Jadi berkali-kali saya katakan kalau memang sesuatu itu kok sulit sekali untuk dihindari maka hukumnya makfu. Wa an qalili nahwi dami ghirihi lan dimakfumane saking CDS padane getahe liyane wong. Ini juga makfu. Makfu. Ajnabiyan tegese wong liya, ghairi mughaladin sak liyane najis sing mughaladah utawa sak liyane darah sing mughaladah. Bi khilafi katsiratin kelan berbedane darah sing akeh. Kalau banyak tidak dimakfu. Jadi misalnya itu duwe kanca, duwe kanca itu badannya itu berdarah, Sing darahnya sampai nyiprat ning dikne, ya. Nah, maka seperti itu udah apa-apa, itu tetap makfu. Kalau memang sedikit ya, Tapi kalau memang
banyak ya ndak makfu. Nah, ini masalah sedikit dan banyak ukurannya itu uruf. Ukurannya itu pokoknya kira-kira akeh itu pantesnya sepiro. Nah, itu namanya uruf. Pantesnya. Nah, kalau memang pantesnya dikatakan banyak ya banyak. Kalau memang pantesnya dikatakan sedikit ya sedikit. Ya, berarti kalau sedikit itu meskipun darahnya orang lain dan mengenai dirinya, mengenai orang tersebut, ya, mengenai temannya itu dimakfu. Wamin hukamakola al adroidamun infasulami badanihi suma asobahu. Wamin hulan itu setengah saking darai ajnabi. Kama koding keterangan kola kang ngendika sapa adroi sapa Imam Adroi. Damun utawi darah, damun iki mubtada muakhir ya. Lah waminhu tadi khobar sing muqaddam. Damun utawi darah ing fasola sing pisah apa darah mim badani saking badane wong suma asoba nuli ngenani apa darah wingman. Nah, begitu pula misalnya darahnya sendiri netes misalnya asalnya dari tangan ya. Dari tangan diangkat ngono ternyata darahnya netes ke badannya ya, itu juga makfu. Itu makfu. Itu namanya darah sing infasulami badani suma asobahu wa angkoli linahwi dami khaidin waru'afin lan sangking sitie sepadane getiye khed waru'afin lan mimisen itu juga makfu. Jadi kalau darah khed cuma sedikit mengenai dirinya atau mengenai orang lain atau juga darah mimisen sedikit itu juga makfu. Kama kodene keterangan fil majmu' ikang disebut ing dalam kitab majmu'. Wayu kosulan dikiyasno bihima kelawan darah khed karon ru'af. Apa damusa iril manafidhi apa getaes kabene pira-pira bolongane badan. Ini yang dimaksud manafid itu bolongan-bolongan siapa kena ilal kharija kejaba perkara sing metu mimak dani najasati saking waduke najis kama khalil ghaiti kodene panggonane ngising. Begitu pula disamakan dengan mengenai darah khed dan darah mimisan, itu semua darah yang keluar dari mafad bagian dalam selain dari tempat keluarnya kotoran, tempat keluarnya Selain itu sama kedudukannya seperti darah khed dan ru'af. Artinya itu kalau sedikit juga dimakfu. Kama khalil ghaiti wal marji'u utawi gun bali fil qillati ing dalam masalah sithik wal kasrati lan akeh iku al urfu iku uruf. Nah, mengenai masalah ukurannya sedikit ataupun banyak itu adalah uruf. Uruf itu pengadatan. Maksud pengadatan itu ukuran secara lumrah wong. Lumrah wong itu namanya uruf. Sampai ada kaidah itu seperti ini. Kaidah usul fikih mengatakan ma laisa lahu dalilun aklan wala naklan yarji'u fi ilal uruf. Sesuatu itu kalau tidak ditemukan dalilnya baik secara dalil akal maupun secara nakal maka dikembalikan kepada uruf, ya, uruf kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Nah, itu kemudian ada bahasan masalah harta gonogini, ya, harta gonogini. Harta gonogini itu di masalah fikih itu udah ada. Faro itu udah bahas masalah harta gonogini. Karena dulu itu tidak ada memang harta gonogini. Jadi harta gonogini itu harta yang diperoleh hasil kerja bareng suami istri. Jadi sing wedok bogae, sing lanang ya bogae. Maka hartanya itu gonogini. Jadi dipisah-pisah. Nah, zaman biyen kan ora ana aturan ngono kuwi. Fikih itu ndak bahas masalah wong wedok kerja iku ora bahas. Tapi itu bahasan sekarang di mana perempuan kadang bekerja. Nah, maka kemudian kalau ngitung secara faraid itu dikembalikan pada uruf. Nah, harta gonogininya persentasenya seberapa itu dihitung secara uruf. Kalau mengenai masalah harta suami, yaitu harta yang memang murni hasil kerjanya dia ataupun hasil atau harta yang dia miliki sebelum dia nikah,
itu dikatakan memang hartanya dia. Tapi kalau dia itu kerja sama DE karo sing wedok, dodolan bareng, kadang sing kulaan yang sing wedok, kadang DE sing nunggoni, kadang DE sing ngomong sing wedok sing kerja sak piturute, ya itu hartanya tidak bisa diklaim itu harta suami. Itu namanya harta gonogini. Lah itu kalau nanti bagi warisnya itu prosentasenya disesuaikan dengan uruf, ya. Itu uruf. Nah, uruf itu seperti itu. Nah, dalam masalah ini sedikit atau tidaknya atau sedikit atau banyaknya darah itu dikatakan seperti itu sesuai dengan uruf. Kira-kira pantasnya diarani sithik itu sepiro. Nah, itu ukurannya uruf. Maka al-marji'u fil qillah wal kasrah al-uruf. Dalam kaidah ushul fikih juga dikatakan al-adah mukakamah. Ya. Adat itu bisa dijadikan sebagai hukum. Adat itu bisa dijadikan sebagai hukum. Jadi hukum itu bukan kok sesuatu yang ekstrim, yang melulu hanya digali dari Quran hadis semata, tidak. Tapi kadang-kadang ada hukum-hukum yang diambil dari istilah sekarang itu kearifan lokal, digali dari tradisi suatu masyarakat setempat. Seperti itu. Makanya al-adah muhakamah. Wama utai perkara suka sing dimamangno apa kasratu apa akaima lahu mongko iku tetep kedima hukmul qalili utai hukume sithik. Nah, kalau ada sesuatu kok diragukan itu jane akeh apa sithik, mula dia bisa dihukumi sithik. Darah seperti itu, darah iki janjane iku cara hitungane masuk kategori akeh apa kategori sithik. Ya itu tidak apa-apa diambil keputusan sithik. Nah, itu tidak apa-apa. Walau tafaroko, lamun ono perenco-perenco atau pisah-pisah apa najasu apa najis fi mahalin ing dalam pira-pira panggonan. Mahalin jamak ya, jamak dari mahalun, jamak mahalun. Kalau ada najis, kemudian najis tersebut tersebar di beberapa tempat. Walau jumia, lan lamun dikumpulno apa najis, kasura mongko dadi akeh. Ya kana mongko ana apa najis iku hukmul qalili tetep dihukumi sithik indal imami mungguh Imam Haromen. Nah, menurut Imam Haromen kalau ada di satu pakaian misalnya bagian lengan ketampilan najis, tengen sing kiwa kena najis, tengen ya najis, bagian ngisor, bagian tengah, bagian dhuwur kena najis kabeh dalam satu pakaian yang sekiranya kalau dikumpulkan itu iso diarani akeh. Itu menurut Imam Haromen tetap dihukumi sedikit, ya, tetap dihukumi sedikit. Wal kasiru lan lahu hukmul kasir ingdal Mutawali wal Ghazali munggu Imam Mutawali dan Imam Ghazali. Tetapi kalau menurut Imam Mutawali dan Imam Ghazali, kalau memang najis tersebut jika dikumpulkan kok pantas dikatakan banyak, mulai ikut dihukumi banyak. Warojaha wa ghairihi malan saliyane Mutawali dan Imam Ghazali. Warojaha lan nunjukake hu ing kasir sapa ba'dum sebagiane ulama. Kemudian pendapat dari Imam Mutawali, Imam Ghazali dan lainnya itu kemudian dikuatkan oleh ba'duhum. Wayu falan di ngapura apa ang damina fi fasdin apa saking sepadane gete cantuk jarum atau cantuk jepret wahi jamin lan cantuk bekam. Cantuk itu ada dua macam ya, cantuk jepret karo cantuk bekam. Cantuk jepret itu cantuk yang menggunakan jarum ya, di jarum itu namanya cantuk bekam. Ada juga cantuk yang memang menggunakan itu tadi cantuk jepret ya. Yang fasdun cantuk jepret. Ada kemudian cantuk yang cantuk bekam. Cantuk bekam itu cuma cuma di kop darahnya tapi tidak sampai dikeluarkan. Itu cantuk bekam. Atau dia dikeluarkan tapi karena memang sudah ada lubangnya. Misalnya kalau dia melotot udun gitu. Kalau fasdun itu memang sengaja dicoblos supaya keluar darahnya. Nah, darah yang berasal dari cantuk seperti itu dimakfu, ya, dimakfu. Tapi sekali lagi ini mazhab Syafi'i, ya.
Kalau mazhabnya Imam Ahmad itu bisa membatalkan wudhu, bisa membatalkan wudhu. Bekam itu cantuk yang itu di kop itu ya, di kop ya, kemudian bisa juga dikeluarkan darahnya, bisa juga tidak ya. Atau darah itu memang ada bagian di badan itu yang sudah berlubang kemudian di kop sehingga darahnya keluar, misalnya kalau dini udun. Nah, kalau fastun itu memang dicoblos menggunakan jarum atau juga menggunakan ujung silat. Nah, kalau ayah saya itu seringnya pakai ujung silat itu, tapi saya tidak berani mempraktekkan karena itu latihannya sulit. Ya, kalau saya sendiri sering saya canduk sendiri dengan canduk jepret itu menggunakan jarum, karena jarum itu ada yang memang untuk jarum-jarum biasa mengambil sampel darah itu sudah ada dijual di apotek itu ada memang jarum yang digunakan untuk melukai badan, untuk diambil darahnya itu mengada, baik untuk sampel maupun untuk canduk. Cuman darah yang dikeluar dari jarum seperti itu biasanya tidak banyak. Yang banyak itu yang menggunakan silat tadi ya, tapi itu juga harus latihan khusus ya, supaya ukurannya itu ujung silat tidak sampai menembus daun, ukuran seperti itu, melukai tapi tidak sampai menembus daun. Nah, itu butuh latihan. Kalau itu aku belum berani melakukan yang itu. Kalau yang pakai jarum seperti jarum yang ada di apotek itu sering, saya sendiri tak canduk sering badan saya sendiri. Dan memang untuk kopnya itu dijual banyak, harganya saat ada cuma 150 itu, yang produk-produk Cina itu. Wa ing kasuro lan ing kale senajan akeh apa darah, wa tasihulan sah apa salatun apa salat, wa tasihulan sah apa salatuman apa salate wong udmiya sing geten apa lisatu apa gusine wong. Kalau ada orang gusinya itu berdarah, itu sholatnya tetap sah. Qabla ghuslil fami sadurunge dibasuhe cangkeme. Idalam yaptali nalikane ora ngelek sapa wong rakahu ing apa idune wong. Kalau memang lendir yang bercampur dengan darah tadi tidak sampai dilek, itu meskipun ada darah yang berasal dari gusinya itu makfu. Li'anna damal lisati dalam yaptali roikau via dalam sholat, ketika kalau memang air liurnya itu tidak sampai ditelan, itu tidak menjadikannya batal. Li'anna damal lisati krono sak temene getai gusi iku makfun anhu iku di ngapura apa anhu dan binisbati klan binisbatong ila roiki maring ilar apa itu karena memang darah gusi itu kalau dia itu bercampur dengan air ludah, air liur, itu makfu karena statusnya satu. Walau raufa lamun mimisen sapa wong qabla sholati sadurunge salat, wadama lan langgeng apa raufa fa'in roja mongko lamun ngarep-ngarep sapa wong ing kita ahu ing pedote dam wal waktu ing kali uti wektune iku mutasaan isih jembar ya ing tadoro mongko kena ngenteni sapa wong bu ing kita. Kalau ada orang berdarah mimisen karena darahnya itu kalau banyak kan najis. Nah, ada orang mimisen padahal dia mau melakukan sholat, maka kalau memang mimisennya ini diperkirakan bisa berhenti sebelum waktu sholat itu habis, maka ditunggu. Tapi kalau memang diperkirakan itu pamane ngenteni mimisen sak rampunge iku waktu sholatnya habis, ya tidak usah ditunggu. Ya terus disumpeti kapas terus sholat gitu. Ing tadoro mongko ngenteni sapa wong bu ing kita, maka harus ditunggu.
Ngendi mau. Nah, ing tadoro mongko ngenteni sapa wong kuwi ing kita. Wa illa lan lamun ora iso apa? Ora roja ing kita kalau memang diperkirakan darah mimisen ini tidak bisa diarahkan mandeke wis memilih wae. Ngasuk pirang-pirang jam sehingga diperkirakan bisa menghabiskan wektune salat. Ya takhafadu mongko utawa tukhfadu ngono utawa takhafadu mongko nyumpeli sapa wong ing irunge tadi ya harus disumpeli pakai kapas terus dia sholat. Kasalisi kalau dene wong sing beser, orang beser juga seperti itu. Jadi misalnya air kencingnya itu keluar terus, maka dia harus kalau memang diperkirakan tidak bisa ditahan sampai habisnya waktu wudhu ya harus disumpeti kapas atau gumbal kemudian dia sholat. Khilafan krono bedani, khilafan khale bedani, khilafan khale bedani liman maring wong zama sing nyono sapa wong ing tidharahu ing ngentenine ing kita wa in kharaja kale senajan wis metu apa al waktune itu berbeda halnya dengan orang yang mensyaratkan harus tetap ditunggu meskipun waktunya habis. Wallahu a'lam bishawab.